Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua, senang berjumpa dengan saudara. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-9. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah dunia orang mati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar firman Tuhan lewat Yesaya 57 ayat 1 sampai 21 ini berbicara bagaimana bangsa Israel mengalami keterpurukan dalam kehidupan mereka. Mereka hidup tanpa harapan, mereka hidup tanpa tujuan, hidup mereka porak-poranda, saudaraku. Kenapa? Saudaraku, mereka mengalami sebuah kehidupan yang tanpa harapan? Karena mereka menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Lewat penyembahan mereka kepada dewa-dewa orang Kanaan, mereka telah melukai hati Tuhan. Yang kedua adalah mereka menduakan Tuhan. Dengan cara menduakan Tuhan, orang Israel merasa bahwa diri mereka seolah-olah kuat. Saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah tindakan yang sangat melukai hati Tuhan. Penyembahan kepada dewa-dewa, bahkan menduakan Tuhan dengan cara penyembahan mereka kepada dewa-dewa. Saudaraku, akibatnya adalah mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan meninggalkan mereka sehingga mereka mengalami sebuah keterpurukan. Ternyata saudaraku yang kekasih, dewa atau berhala yang mereka sembah itu tidak dapat menolong mereka, tidak dapat memberkati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka. Kenapa? Karena perbuatan mereka telah melukai hati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi kalau kita melihat di sini, saudaraku yang kasih, sekalipun Tuhan meninggalkan mereka, sekalipun Tuhan tidak mengindahkan mereka, namun tidak semua orang Israel yang menduakan Tuhan. Tidak semua orang Israel menyembah berhala. Ada sebagian mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memperhatikan umatnya yang taat dan setia kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar lewat peristiwa bangsa Israel ini bahwa ketika kita menduakan Tuhan, ketika kita menyembah kepada dewa-dewa, kita menyembah kepada patung-patung, itu kita mendukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan terluka, saudaraku. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan mengasihi orang-orang yang setia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini mungkin kita juga mengalami peristiwa yang sama seperti bangsa Israel. Mungkin kejadiannya tidak sama seperti bangsa Israel. Mereka menyembah berhala, mereka menduakan Tuhan. Mungkin kita merasa kecewa, merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kenapa? Karena banyak persoalan yang kita alami, banyak masalah, banyak pergumulan yang kita hadapi. Sehingga kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan jauh kepada kita. Padahal kita setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus,
Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita tetap taat kepada Tuhan, tetapi masih ada persoalan yang kita hadapi, masih ada tantangan yang kita hadapi, masih ada pergumulan yang belum terselesaikan, itu berarti saudaraku, bukan Tuhan tidak berpihak kepada kita. Itu artinya Tuhan melihat sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Tuhan mau melihat sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan lewat persoalan, lewat tantangan, lewat pergumulan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, seberat apapun masalahmu, seberat apapun tantanganmu, hari-hari ini yang kita gumuli, yang saudara gumuli, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan membuat Tuhan selalu bermurah hati kepada kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan mendatangkan sebuah pemulihan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita usahakan. Ketika kita setia kepada Tuhan dalam situasi yang sangat sulit, di sanalah Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti setia kepada Tuhan. Jangan berhenti taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sabar, tiba waktunya akan terjadi mujizat Tuhan seperti fajar di pagi hari. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Kami perlu